Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Gua mau ngobrol ringan kali ini soal masalah Cristiano Ronaldo yang dikabarkan kan kemarin ini absen membela Manchester United ya kan. Ini juga gua ambil dari Twitter ya, beberapa pembahasan di Twitter, berita lalu lalang di Twitter juga. Yang belum follow Twitter gua bisa follow di Gusti_Neg ya, NEG. Nah, balik lagi. Jadi kan kalau menurut Ralf Rangnick, Cristiano Ronaldo tidak dimainkan atau bahkan ada di bangku cadangan kemarin karena mengalami cedera ya kan. Cedera di hipsnya, hips itu apa sih? Di iganya kalau kurang kurang lebih kan demikian ya. Sehingga tidak ada nih di tim Manchester United ketika menghadapi Manchester City. Dikabarkan juga Cristiano Ronaldo begitu mengetahui bahwasannya dia tidak ada di tim ya, tidak masuk ke tim. Lalu dia terbang lah nih ke Portugal ya kan. Kabarnya untuk pemulihan. Ada juga selintingan kabar kalau Cristiano Ronaldo ngambek karena dia itu tadi tidak masuk skema awal ketika menghadapi Manchester City. Nah, ini juga ada kabar demikian dan menurut gue ini cukup mengagetkan begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah atau yang ingin gue ngobrol ringan amatiran, nomor satu adalah apakah betul nih dia ngambek ya kan? Karena menurut gue sih ya ini lagi-lagi gosip rumor seputar dressing room Manchester United yang selalu menarik untuk dibicarakan. Nah, menurut gue sih tidak ya, gue nggak percaya berita itu. Nih kalau gue sekali lagi ya, gue ringan amatiran, gue nggak percaya. Kenapa? Karena menurut gue tetap Cristiano Ronaldo gue percaya sebagai sosok yang profesional. Artinya selama karirnya dia sebagai pemain kan hampir tidak pernah berita ada ribut ya kan dengan manajer atau dengan ruang ganti. Dan menurut gue dia semakin semakin apa ya, semakin matang, semakin tahu. Dan menurut gue tidak mungkin, ini sekali lagi ya dengan amatiran ala gue, tidak mungkin dia membuat keputusan itu tadi ngambek lah katakanlah tidak dimainkan atau tidak masuk skema lalu dia gua berpikir tidak seperti itu. Lalu kenapa dong? Ya kalau menurut gua sih mungkin bisa jadi betul ada cedera yang mungkin mendadak ya. Karena di konferensi pers sebelumnya kan tidak disinggung, bahkan sempat disinggung Cavani sudah siap ya kan, tapi ternyata tidak ada juga baik itu di atas lapangan maupun di bangku cadangan. Jadi menurut gue mungkin bisa jadi memang benar. Dan apakah terbang ke Portugal itu sesuatu yang salah? Menurut gue itu bisa jadi sesuatu yang salah kalau dia terbang tanpa seizin Ralf Rangnick ya. Sebagai seorang manajer tentunya segala sesuatu gerak-gerik pemain ini kan harus dengan sepengetahuan atau bahkan izin dari sang manajer. Tapi kalau seandainya sudah diizinkan, ya menurut gue tidak ada salahnya. Dan jangan lupa setelah menghadapi Manchester City ini kan Manchester United pertandingan selanjutnya juga ada nih kalau tidak salah kan menghadapi Tottenham Hotspur. Lalu setelahnya Liga Champions ya kan menghadapi Atletico, dan partai yang menurut gue krusial juga dua-duanya. Apalagi barusan gue lihat Tottenham Hotspur menang dengan skor cukup telak menghadapi Everton. Jadi mental pemain Spurs ini lagi bagus kalau menilik hasil terakhir, sementara Manchester United justru kalah telak dari Manchester City ya kan di derby Manchester 4-1. Jadi menurut gue ya kalau seandainya dia diizinkan oleh Ralf Rangnick, dan mungkin bisa jadi Ralf Rangnick mengizinkan juga karena melihat urgensi dari seorang Cristiano Ronaldo. Kita butuh ya kan sosok Cristiano Ronaldo karena memang terlihat kemarin seperti buntu ya lini depan kita, nyaris tanpa peluang. Memang betul Cristiano Ronaldo juga beberapa pertandingan terakhir ini tidak efektif mainnya. Artinya tidak efektif adalah dia tidak bisa mencetak gol ya kan, tidak bisa memanfaatkan peluang-peluang. Tapi menurut gua kehadiran sosok Cristiano Ronaldo ini tentu saja menambah value atau paling tidak menambah apa ya, nilai. Dan juga begini, maksud gua back lawan itu kalau melihat ada pemain sekali Cristiano Ronaldo pasti ini akan jadi atensi dulu. Bisa jadi dia untuk decoy atau ya membuka ruang dari pemain-pemain lain. Plus juga gimana pun dia kan juga tetap pemain dengan teknik dan kapasitas yang tinggi ya, sebagai seorang striker.
Jadi menurut gue value-nya dia cukup bagus di sana. Dan apakah kehadiran dia akan menambah kekuatan? Kalau gue menilai sih iya. Dan apakah dibutuhkan ketika menghadapi Tottenham Hotspur atau menghadapi Atletico Madrid? Ya gue sih berpikir iya, karena kemarin lihat saja ketika tanpa Cristiano Ronaldo, lini depan kita ya tidak bermain setajam biasanya. Maksud gue tajam bukan berarti bikin gol segala macam, tidak, tapi paling tidak bagaimana kita bisa memberikan ancaman ya kan dan lain-lain kepada pihak lawan ini. Walaupun yang kita hadapi Manchester City ya, gue tahu itu, tapi tetap gue merasa ada yang kurang di sana. Walaupun gue akui, sekali lagi gue ulangi, memang penampilan Cristiano Ronaldo juga masih belum bagus, artinya seperti yang diharapkan, atau paling tidak kalau gue bandingkan seperti di awal-awal dulu lah bermain di Manchester United di 3-4 pertandingan awal, kurang lebih demikian gitu. Tapi menurut gue, gue ulangi ya, sosok dia dibutuhkan di Manchester United untuk menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya. Sehingga kalau seandainya betul dia cedera dan dia merasa memang perawatan akan lebih bagus di Portugal, dan yang lebih penting sudah diizinkan oleh Ralf Rangnick, ya menurut gue tidak ada masalah di sana begitu. Dan mungkin ada beberapa yang tanya kan atau memberikan pendapat, ya apakah kemarin kalau seandainya Cristiano Ronaldo bermain akan memberikan sesuatu yang berbeda ketika menghadapi Manchester City? Kalau gue percaya sih iya. Paling tidak dia punya pengalaman, dia pernah menjadi pemain Manchester United, dia tahu apa itu arti derby. Dan menurut gue derby itu faktor psikis, faktor mental itu cukup berpengaruh. Gue melihat kemarin itu tidak banyak ya pemain yang di atas lapangan yang mengerti apa itu arti derby ya kan. Gue lihat sih praktis ada tiga pemain ya yang mungkin mengerti arti derby itu seperti apa. Nomor 1 Scott McTominay ya, Scott McTominay. Nomor 2 David De Gea. Ini dari penampilan di atas lapangan. Nomor 2 adalah David De Gea. Nomor 3 kalau gue sih ringan amatiran, gue melihat Bruno Fernandes. Tapi Bruno Fernandes kemarin tampil buruk ya. Di mana Bruno Fernandes ditempatkan kemarin? Dia ditempatkan di bukan posisi yang biasanya dia bermain. Dia tidak bermain di nomor 10, dia bermain di depan. Coba bayangin, sebagai false nine, yang menurut gue nggak tahu kapan terakhir dia bermain false nine di Manchester United. Biasanya dia ada di belakang striker atau paling tidak ditempatkan di tengah, kurang lebih demikian, tapi tidak sebagai false nine. Ketika kemarin dicoba di false nine ya tidak maksimal, karena mungkin juga bukan posisi terbaiknya. Dan gue sebenarnya juga kaget Rangnick menempatkan Bruno Fernandes di posisi demikian ya. Bruno Fernandes gerakannya kalau ditempatkan di nomor 10 atau di belakang striker, pergerakannya sangat mobile, bisa ke kanan, kiri, bahkan sering banget juga turun ke belakang membantu pertahanan. Tapi karena dia kemarin ditempatkan di false nine ya pergerakannya dia lebih di depan saja, dan ketika dia tidak mendapat support dari lini tengah ya praktis kalau ringan amatiran ala gue, jadi pengaruhnya terlihat sangat minim begitu. Tapi menurut gue sih dari apa yang ditunjukkan di lapangan ya 3 pemain itu sih menurut gue yang tahu. Dan apakah kalau seandainya Cristiano Ronaldo ada akan merubah? Kalau merubah mungkin tidak ya, artinya kita jadi menang atau segala macam, tapi mungkin penampilannya tidak seburuk kemarin. Paling tidak kinerja di lini depan ini mungkin agak sedikit berbeda. Mungkin atensi pemain belakang Manchester City ini bisa lebih teralihkan dengan itu tadi, adanya sosok Cristiano Ronaldo, sehingga mungkin pemain-pemain lain bisa punya ruang lebih untuk melakukan penetrasi, pergerakan, dan lain-lain. Mungkin ini ringan amatiran ala gua, tapi balik lagi soal masalah ngobrolin Cristiano Ronaldo, ya mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya. Dan gua percaya sih dia seperti yang banyak diinformasikan oleh media-media, dia seorang profesional sejati ya. Gua harapkan juga demikian. Mudah-mudahan ketika menghadapi Tottenham Hotspur dan juga Atletico setelahnya ya dia sudah bisa bermain. Kalau ada yang bilang ya bang dia jelek, oke, fine. Oke, kalau dia jelek terus siapa yang mau dimainkan? Kalau seandainya dia diparkir, oke, fine, dia diparkir, terus siapa yang mau dimainkan? Fakta sekarang skuad kita tidak cukup dalam, terutama di lini depan. Ada memang Cavani, tapi ya Cavani kondisi fisiknya juga demikian. Jadi menurut gue tidak banyak pilihan. Dan dari ketidakbanyakan pilihan itu ya Cristiano Ronaldo mungkin dalam tanda kutip saat ini ya termasuk yang terbaik begitu ya. Walaupun gue tahu sekali lagi penampilan dia juga masih belum seperti yang diharapkan.
Kurang lebih demikian. Kalau ada pendapat lain soal masalah kejadian ini bisa drop di kolom komen. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.